Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Teknik Kompilasi, pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan dan mempresentasikan apa yang telah kami pekerjakan sesuai dengan tugas yang telah diberikan tentang konsep dan notasi bahasa. Sebelumnya, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya Hibatullah Zaizul Tegar Bayu Haji, 461141854 dari Teknik Informatika Rombel 2. Kemudian rekan saya yang selanjutnya. Saya Anisya Dira Prastiwi, NIM 46418043. Saya Aldi Bagas Sartanto, NIM 4611418041. Ya, rekan saya tersebut adalah Anisya dan Aldi. Kemudian tugas ini akan kami upload ke YouTube untuk kemudian sebagai pemenuhan atas tugas mata kuliah teknik kompilasi yang diampu oleh dosen kami, Bapak Aji Perunarko. Yang selanjutnya, tanpa membuang waktu, kita masuk ke slide pertama. Kita masuk kepada pengertian dasar terlebih dahulu terkait dengan konsep dan notasi bahasa. Yang pertama, dalam bahasa pemrograman, kalimat dikenal sebagai ekspresi dan kata sebagai token. Kata terdiri atas beberapa karakter. Kelompok karakter yang membentuk sebuah token dinamakan lexem untuk token tersebut. Setiap token dihasilkan, disimpan dalam tabel simbol. Kemudian selanjutnya, derivasi adalah sebuah proses di mana suatu himpunan produksi akan diturunkan atau dipilah-pilah dengan melakukan sederetan produksi sehingga membentuk untai terminal. Jadi konsep yang paling mendasar dalam pembahasan pengertian konsep dan notasi bahasa adalah lexem atau kelompok karakter tersebut, kemudian derivasi yang telah saya sampaikan tersebut. Kemudian ke slide selanjutnya. Yang pengertian ketiga adalah tentang tata bahasa atau grammar. Adalah sekumpulan dari himpunan variabel-variabel, simbol-simbol terminal, simbol non-terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, itu adalah 3 hal yang akan kita bahas sebagai dasar pengertian terkait dengan konsep dan notasi bahasa. Kemudian masuk ke pengertian yang lebih dasar lagi, yaitu berupa komponen-komponen apa saja yang mungkin ada dalam konsep dan notasi bahasa. Yang pertama adalah setiap anggota alfabet dinamakan sebagai simbol terminal atau token. Kemudian himpunan simbol terminal dinyatakan sebagai VT, sedangkan himpunan simbol non-terminal dinyatakan sebagai VN. Kemudian simbol-simbol berikut adalah simbol terminal. 1. Huruf kecil awal alfabet. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya sampai huruf alfabet terakhir. Kemudian yang kedua, simbol operator, misal plus, minus, kali, bagi, dan lain sebagainya. Kemudian simbol tanda baca seperti titik, koma, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah string yang tercetak tebal, misalnya if, then, else. Kemudian ada lagi simbol-simbol berikut yang dikhususkan untuk simbol non-terminal, yaitu pertama adalah huruf besar awal alfabet, A, B, C, huruf kapital, kemudian huruf S sebagai simbol awal, kemudian string yang tercetak miring, misalnya ekspor atau statement, dan yang terakhir sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa menjadi beta. Artinya, dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Jadi ketika menotasikan suatu bahasa, ketika melakukan suatu produksi notasi kebahasaan, misalnya nilai alfa seperti ini, kemudian ada statement alfa menjadi beta, maka nilai alfa tersebut dapat digantikan dengan nilai beta. Begitupun sebaliknya. Kemudian simbol alfa, di slide selanjutnya, simbol alfa dalam produksi berbentuk alfa menjadi beta disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol beta disebut ruas kanan produksi. Kemudian pengertian terminal berasal dari kata terminate atau berakhir. Maksudnya derivasi berakhir jika sentensial atau kalimat yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Kemudian di sisi lain pengertian non-terminal berasal dari kata not terminate atau belum atau tidak berakhir. Maksudnya derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal seperti huruf alfabet dengan notasi kapital tadi dan sebagainya. Kemudian string adalah deretan terbatas atau finite simbol-simbol. Sebagai contoh, jika A, B, dan C
adalah 3 buah simbol, maka ABCB adalah sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Kita ambil contoh, bila menggunakan huruf-huruf lain atau notasi lain, maka simbol dari kehuruf-hurufan tersebut adalah sebuah string yang dibangun dari huruf yang notasinya berdasarkan deretan tersebut. Kemudian, jika W adalah sebuah string, maka panjang string dinyatakan sebagai nilai mutlak W dan didefinisikan sebagai cacahan atau banyaknya simbol yang menyusun string tersebut. Sebagai contoh, jika W sama dengan ABCB, maka nilai mutlak W sama dengan 4. Nah, kemudian string hampa adalah sebuah string dengan 0 buah simbol. String hampa, seperti kata dasarnya adalah hampa, string hampa dinyatakan sebagai simbol epsilon atau sehingga nilai mutlak epsilon sama dengan 0. String hampa dapat dipandang sebagai simbol hampa karena keduanya tersusun dari 0 buah simbol. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Aldi. Persilahkan. Pengertian dasar kalimat, subjek, predikat, objek, keterangan sandang, keterangan benda, keterangan keadaan, keterangan kerja. Disebut kelas sintaks atau variabel atau non-terminal. Si, kucing kecil menendang bola dan besar. Disebut token atau terminal. Pengertian dasar. Seluruh variabel non-terminal harus dapat diuraikan, sedangkan terminal tidak dapat diuraikan. Dalam pohon sintaks, variabel disajikan sebagai simpul bukan daun, sedangkan terminal disajikan sebagai simpul daun. Grammar dan klasifikasi Chomsky. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel Pn, Pt, S, dan Q, dan dituliskan sebagai G dalam kurung Pn, Pt, S, Q, di mana Pt adalah himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet. Pn adalah himpunan simbol-simbol non-terminal. S dalam P simbol awal atau simbol start. Q himpunan produksi. Aturan produksi dinyatakan sebagai alfa menjadi beta. Sedangkan artinya alfa menurunkan beta. Grammar dan klasifikasi Chomsky. Berdasarkan komposisi bentuk ruas kiri dan ruas kanan, produksinya alfa menjadi beta. Noam Chomsky mengklasifikasikan 4 tipe grammar. Yang pertama, grammar tipe 0 atau unrestricted grammar. Oke. Cirinya adalah alfa, beta dalam PT atau Vn, star, nilai mutlak alfa lebih besar dari 0. Tidak ada batasan aturan produksi A besar, B, C menjadi D besar, E. Yang kedua, grammar tipe ke-1, konteks sensitif grammar atau CSG. Cirinya adalah alfa, beta dalam PT atau Vn, star, nilai mutlak alfa lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan nilai mutlak beta. Panjang string ruas kiri harus lebih kecil sama dengan ruas kanan. A besar, B kecil diturunkan menjadi D besar, E kecil, F besar. C besar, D besar diturunkan menjadi E kecil, F. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Oke. Selanjutnya ada grammar tipe 2, yaitu context free grammar. Cirinya ada alpha, yaitu elemen dari V, dan juga beta, elemen dari VT atau Vn. Ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel non-terminal. Contohnya, salah satunya ada
B kapital menjadi C kapital, D, E, F kapital, G. Lalu ada grammar tipe 3, yaitu regular grammar. Ciri-cirinya adalah alpha elemen dari V, beta elemen dari VT, VT, dan Vn, atau alpha elemen dari V, beta elemen dari VT, Vn, dan VT. Ciri-cirinya, regular grammar sering dituliskan sebagai alpha elemen dari V, beta elemen dari A kecil, B kecil, C kapital, atau alpha elemen dari V, B, beta elemen dari A kecil, B kapital, dan C kecil. Lalu ruas kanan hanya memiliki maksimum satu simbol non-terminal yang diletakkan paling kanan sendiri. Contohnya ada A kapital menjadi E, F, G kapital. Lalu ada A kapital menjadi E, F, G, H kapital. Lalu ada selanjutnya tabel grammar Chomsky. Di sini ada kolom kelas, ruas kiri, ruas kanan, serta contoh. Ruas kanan pada konteks free, ruas kanan pada reguler ada kurang dari satu not terminal atau paling kiri atau kanan. Ruas kirinya ada alpha elemen dari N. Contohnya, P kapital menjadi AR kapital. Selanjutnya ada konteks free. Ruas kirinya alpha elemen dari N, ruas kanannya yaitu tidak memiliki batasan. Di sini dengan kata lain bisa berupa terminal, simbol variabel, atau epsilon. Contohnya adalah P kapital menjadi A, Q kapital B. Selanjutnya konteks sensitif. Di ruas kiri ada alpha elemen dari T union M. Ruas kanannya ada harga mutlak alpha kurang dari sama dengan harga mutlak beta. Contohnya ada A, D kapital menjadi D kapital A. Terakhir ada unrestricted. Ruas kirinya ada alpha elemen dari T union M. Ruas kanannya tidak memiliki batasan. Contohnya ada C kapital, B kapital menjadi D kapital, B kapital. Selanjutnya masuk ke contoh analisa. Diketahui grammar G2 dengan Q2 sama dengan menjadi B kapital A, B menjadi B kecil B kapital, lalu ada B kapital menjadi B. Ditanya adalah tipe grammarnya. Di sini bisa dilihat dari ruas kiri semua produksinya terdiri dari Vn atau non-terminal. Maka G2 kemungkinan bertipe CFG atau RG. Selanjutnya, karena ruas kanannya mengandung string VT dan Vn, yaitu B kecil B kapital, juga string VT Vn, B kapital B kecil, B kapital tidak diletakkan di paling kanan, maka G2 bukanlah RG. Dengan kata lain, G2 adalah CFG atau context free. Selanjutnya ada mesin pengenal bahasa. Di sini ada unrestricted grammar yang memiliki mesin pengenal bahasa Turing Machine. Selanjutnya konteks sensitif, ada linear bounded automaton. Lalu konteks free grammar memiliki mesin pengenal bahasa yaitu automata pushdown. Yang terakhir regular grammar, mesin pengenal bahasanya automata hingga atau finite automaton. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa tinggalkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.